sekarang kita kamu mah ayo pilotok. Ayo. Oke, sekarang kita mau main game pilotok. Tapi nanti kamu ambil satu. Nah. Sebutkan 3 hal yang kamu kagumi dariku sebagai suami dan orang tua. Jelaskan. Champion. Kamu adalah seorang champion. Kamu tuh ini apa? Kerja keras, ngajarin aku mau kerja keras. Terus? Ngajarin aku semangat. Terus ngajarin aku nggak boleh manja. Iyalah, kamu tuh jangan manja. Itu yang pertama. Terus sebagai orang tua itu kamu tuh ayah yang pengen selalu bikin anak-anaknya seneng. Terus apa lagi sih? Udah 3 ya? Iya 3. Yang ketiga itu kamu itu tidak terduga-duga. Tidak terduga-duga gimana sih maksudnya? Ya gitu. Kalau boleh tahu? Surprise gitu. Oke. Sekarang gantian aku yang ngambil. Oke. Aku tanya kamu ya. Kamu bangga padaku karena Karena kamu mantap, top is the best. Karena kamu mantap, top is the best. Benar, kamu tuh mantap, top is the best. Top, mantap is the best. Iya, makasih ya. Insyaallah. Sebutkan 1 hal yang paling ingin kamu ajarkan kepada anak kita. Kenapa? Mengapa? Kan sekarang kan anak-anak tuh kan 2 laki-laki ya. Jadi aku pengen mereka tuh jadi insya Allah baik lah. Kalau baik insya Allah kan diajarin sama papanya, dicontohin hal baik. Tapi yang paling penting jadi laki-laki itu salah satunya adalah jadi laki-laki yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, terhadap agamanya, terhadap negaranya. Ya banyak hal lah gitu. Ya walaupun perempuan juga, cuman aku pengen dia jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Amin. Apakah kamu pernah mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak aku setujui? Jawab dengan jujur. Nggak tahu aku tuh. Iya nggak pernah nanya soalnya. Iya nggak tahu, jadi aku mah ya aku juga tahu lah uangnya dipergunakan buat hal-hal apa aja. Aku tahu yang perlu banget, yang nggak perlu banget itu tahu gitu. Jadinya aku ya cukup tahu lah. Hah? Nggak menjawab ya? Iya, jadi aku nggak perlu, bukan jadi kan aku. Iya, kalau kamu kan nggak pernah ngomong gitu, maksudnya Iya, udah gitu, ya kan? Iyalah. Gimana kamu ya gitu kan? Iya, tapi kan aku bertanggung jawab pada diri sendiri. Adakah momen dimana kamu merasa aku tidak mendukungmu? Kapan dan ceritakan cepat. Adakah momen dimana aku merasa tidak mendukungmu? Kapan dan ceritakan? Ada kayaknya sih. Hah? Ada. Apa? Tepat apa? Ya kamu tuh kadang-kadang juga kalau menurut kamu nggak penting gitu, apain sih gitu? Ya apa momen apa Ya yang kan? jelas? Aku tuh lupa spesifik, cuman aku tuh kalau udah digituin jadi ngedrop. Apa contohnya? Contohnya waktu itu pernah aku mau ngapain ya? Mau ada acara apa gitu, lupa deh waktu itu. Terus kamu bilang kayak, hah? Kamu kayak gitu? Ngapain sih, nggak usah gitu? Apa sih nggak jelas kan ya? Ya udahlah nggak jelas gitu. Ngomong Gak apa ada, sih? aku nggak mungkin ngomong acaranya apa. Ya sebutin aja. Jangan. Contoh tentang apa? Acara apa? Atau misalnya aku tuh, kamu tuh nggak dukung aku tuh soal misalnya aku mau pelihara banyak kucing, kamu tuh tidak mendukung aku. Bukan nggak mendukung ya. Aku tidak terlalu tertarik ya. Kalau kamu mau silakan. Kan bukan nggak mendukung. Ya, terus kalau aku nggak mendukung nggak boleh. Itu kan nggak mendukung. Misalnya kayak aku mau apa ya? Tapi memang kebanyakan Rafiq kamu sih selalu. Aku mendukung aja. Ya misalnya. Kamu tuh jangan suka jelek-jelekin aku lah. Enggak sih, itu emang sebenarnya minor gitu, bukan hal-hal yang bukan hal-hal yang gimana-gimana banget juga sebenarnya. Ya tuh aku sekarang. Aku? Oh kamu ya? Aku baca. Apa alasanmu menikahiku dulu? Apakah alasan tersebut masih menjadi alasanmu bertahan dalam pernikahan ini? Apa sih nggak jelas? Apa alasanmu menikahiku dulu? Apakah alasan tersebut masih menjadi alasan bertahan dalam pernikahan ini? Apakah alasanmu bertahan? Ya itu kan udah seperti ini, seperti lagu. Enggak. Seperti lagu. Kamulah takdirku, emang kamu takdirku. Buat apalah susah.
cari Kamu kesana. dengar nggak pertanyaannya apa? Apa? Apakah alasan kamu menikahi aku dulu itu masih sama dengan sekarang Iya. kamu bertahan? Karena kamu takdirku dan udah, karena takdirku Kamu nggak serius bersamamu. di pembicaraan ini? Ya elah dengerin ya. Takdirku menikahimu, takdirku berhidup bersamamu. Ya ada alasannya kan semuanya. Takdirku mencintaimu. Cinta itu tidak ada alasan. Cinta sejati itu tidak ada alasan. Kamu tahu kenapa kamu mencintai Rafathar? Kenapa kamu mencintai Rayensa? Ya karena dia anakku. Karena itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dia dititipkan ke janinmu dan dia dilahirkan. Ada nggak? Ke janin rahim. Ya ke rahim dan habis itu lahir. Ada nggak alasan yang lain? Enggak kan? Cinta sejati itu tidak ada alasan, tidak ada kenapa dan mengapa. Tahu nggak itu? Jadi kalau ditanya apa yang buat menikah, ya karena takdirku menikahin kamu, takdirku bersamamu, takdirku mencintaimu, udah. Jadi sampai sekarang ditanya, iya karena masih itu. Jadi bukan karena kamu baik, bukan karena kamu cantik, bukan karena apa, enggak. Karena takdirku mencintaimu, menikahimu dan hidup bersamamu. Ya kalau tiba-tiba nggak cinta lagi? Hah? Cinta itu bisa hilang, kamu tau gak sih? Tapi kalau takdir itu udah nggak bisa hilang. Ya iya ya Takdir udah. itu ketetapan. Ya ini takdirnya memang masih menikah tapi nggak cinta. Apa? Gimana? Ya kan takdirnya masih menikah tapi nggak cinta lagi gimana? Loh, bukan itu sayang. Masalah menikah itu bukan masalah cinta. Udah karena takdir kita. Oh dan karena udah telanjur aja. bukan karena berkomit. terlanjur. Cinta sayang mah itu mah, ya Allah sayang itu sangat universal, sangat luas. Itu tuh udahlah yang paling penting tuh kita menjalani ini karena ibadah dan karena Allah. Udah selesai. Udah nggak usah ada yang dipusing-pusingkan lagi. Allahu Akbar, ya Allah nguap ngomong kayak gini. Astagfirullahaladzim. Iya maksudnya kamu mau bilang kamu udah gak cinta lagi sama aku. Nggak mungkin, aku tuh selalu cinta dan selalu Tadi kan sayang kamu sama bilang kamu. cinta itu bisa hilang. Kan kamu yang bilang. Emang cinta mah bisa hilang? Ada sepasang suami istri menikah terus bercerai. Cintanya hilang nggak? Hilang lah cintanya. Ada juga yang masih menikah tapi udah gak cinta lagi. Apanya? Misal ada yang masih menikah ya udah mempertahankan terus tapi gak cinta lagi ada. Ada yang kayak gitu, tapi kan aku mah nggak kayak begitu. Ya kan? Ya enggak, aku nanya kalau nanti cintanya hilang gimana? Nggak akan pernah hilang sampai kapanpun. Udah deh kamu. Kalau bisa, karena kamu bilang katanya tadi cinta bisa hilang. Ya, Allahu Akbar, emang cinta tuh bisa hilang. Iya terus? Iya kalau aku Ya nggak kalau hilang. di pernikahan kita masih jodoh terus cintanya hilang gimana? Enggak, aku tuh selalu cinta kalau sama kamu. Ih, orang aku ngomong bener. Kan kamu Jadi nggak ada. yang bilang kamu bilang cinta hilang tadi yang bisa kan tadi kamu yang bilang Nih kata gini, cinta hilang. oke, aku jelasin ya. Yang namanya cinta kalau ada alasan itu bisa hilang. Oke? Misalnya gini, kamu menikah sama aku karena ini alasannya karena ini ada ini gitu kan, ya kan? Tadi kamu bilang kan ada alasan Iya, kan? iya, yang tadi. Tapi kalau aku kan udah bilang aku mencintai kamu tanpa alasan. Jadi tidak akan pernah hilang, ngerti nggak? Takkan hilang. Nah, gitu. Kamu harus tahu. Jadi makanya jangan berdebat filosofi hidup lah sama aku lah. Aku tuh lebih gimana gitu. Kalau sama kamu tuh lebih cetek kalau ngobrol masalah ini cintanya nanti hilang. Iya makanya kalau kita beralasan, misal aku cinta sama kamu karena kamu baik. Terus kalau gua nggak baik, lu nggak cinta. Ya, kalau aku mencintai kamu nggak ada alasan. Udah karena aku cintanya sama kamu karena takdirnya gue sama lu, gue cinta sama lu udah nggak akan hilang udah. Ya kalau bisa aja, ayo kayak gue udah gak cinta lagi nih. Gitu. Enggak, kalau yang namanya manusia kalau Bisa, lagi namanya kan kita mah hati nggak ada yang tahu. iya, tapi kan kalau aku karena aku sama kamu tidak ada alasan untuk tidak mencintai ya, dan tidak ada alasan. Tahu dari mana? Ya kan punya. Karena masih nanti. Kalau sekarang cinta kan nggak tahu besok, nggak tahu lusa, nggak tahu tahun depan. Hidup ini kita yang menyusun masa depannya, bukan orang lain. Kita dan atas izin Allah. Kamu tahu nggak? Iya tahu, tapi Iya. kan kamu Contoh nih misalnya nih takdir. Misalnya aku suatu saat mati meninggalkanmu karena itu takdir. Tapi misalnya amit-amit. Misalnya aku selingkuh, itu bukan takdir, itu nasib. Ibaratnya gitu. Contoh misalnya maksudnya gitu. kamu mau selingkuh? Bukan. Contoh gini, misalnya gini, ada suami istri nih Enggak, ya. kenapa perumpamannya harus selingkuh sih? Bukan. Contoh gini. Contoh Enggak, Pak, kenapa perumpamannya Gini. harus selingkuh? Kan bisa yang lain, bukan. bisa Gini.
Kalau Gak gini, misalnya dengerin dulu. aku Bukan dengerin dulu. Contohnya sepasang suami istri ya. Oke. Misalnya nih si namanya siapa? Adi sama Susi misalnya. Si Adi sama Susi ini menikah. Nah, si Adi sama Susi ini menikah. Terus tiba-tiba setelah beberapa puluh tahun pernikahan si Adinya meninggal. Itu takdir. Dia terpisahkan oleh maut, oleh takdir Allah. Siapa yang bisa mengenal maut? Nah, ada satu lagi nih. Misalnya si Livia sama si Jerry misalnya. Si Livia sama si Jerry ini pasangan nih. Terus tiba-tiba dia terpisahnya tuh bukan karena mati, bukan. Karena misalnya si Jerry-nya ini selingkuh. Nasibnya misalnya karena apa? Ini orang mabuk-mabukan, nasibnya ini orang. Ini kan nasibnya nih kita yang nentuin sendiri. Kalau gara-gara mabuk-mabukan terus tiba-tiba selingkuh atau apa. Itu kan sebenarnya itu kan sesuatu hal yang ngerti gak sih maksudnya? Iya, tapi ini sekarang urusannya sama kalau besok cinta udah nggak cinta. Nggak akan. Karena aku tahu kan itu kan aku udah bilang, oh ya udah karena cintanya aku buat Jadi kamu maksudnya tuh. walaupun kamu selingkuh tapi kamu tetap cinta gitu atau gimana sih? Nggak ada. Tadi Bukan. Contoh itu kan contoh yang tadi aku jelasin ini perumpama bedanya nasib sama takdir kalau menurut aku. Iya, tapi berarti maksudnya kamu tetap cinta sama aku walaupun kamu selingkuh gitu. Siapa yang selingkuh? Aku mah nggak pernah selingkuh. Karena aku selalu ngomong sama kamu. Kalau aku keluar rumah kan ngomong nggak pernah selingkuh. Ya kan? Enggak. Udah kamu mah nggak jadi kemana-mana. Intinya udah tenang aja. Aku tidak akan berubah cintanya ke kamu. Kalau ada orang nih misalnya nih bosan, wajar bosan. Oh iya bosan. Bosan gitu. Ya kan bukan bosan itu, jenuh, wajar. Saatnya jenuh kan nanti Saatnya selingkuh dulu nggak gitu. boleh. Ya, siapa yang membenarkan selingkuh? Tadi Kecuali kamu selingkuh. nggak boleh. Ya kan ada agama, ya maksudnya bisa di agama Islam misalnya menikah lagi istrinya boleh, itu mungkin boleh. Tapi kan kalau selingkuh, loh iya, ini kan bener ada. Kalau misalnya ini misalnya. Jadi kalau bosan sama istrinya udah dia nikah lagi gitu. Dia mah orangnya terlalu gampang. Bukan. Jadi nggak jelas sih guys kalau ngomong dia tuh. Ini kan ngomong kamu tentang cinta, aku udah pasti memastikan aku akan tetap mencintai kamu gitu, apapun yang terjadi. Walaupun kamu selingkuh gitu. Enggak. Udah, gara-gara gini udah ada yang lewat dulu nih. Selamat datang di Raffi Everywhere. Ngerasain hidup jadi Raffi Ahmad. Grup vokal yang sangat fenomenal. Sebelum ada BTS, sebelum ada Blackpink, ini sudah berdiri sendiri. Dulu namanya bukan BTS, bukan Blackpink, tapi BBB, itu dia. Nah dulu tuh pertama kali BBB tuh siapa duluan sih yang casting di BBB tuh lu ya? Enggak, tau nggak ternyata siapa? Siapa? Irwansyah. Oh Irwansyah. Iya. Terus kalau dia setiap tahun gak ganti mobil, kayaknya dia merasa dia tuh susah. Iya. Gitu. Jadi gue setiap tahun harus beli mobil. Harus beli mobil. Untuk reward buat gue. Iya, gue kenal Raffi mobilnya waktu itu pokoknya mobil gue udah apa ya? Udah beli Mercy. Mau beli Mercy? Enggak, lu baru mau beli Mercy. Mercy yang mana yang hitam? Kok lu waktu itu lu gak jadi nikah sih sama Bella? Bukan lu naksir sama Bella ya? Kan Bella nikah sama yang di Malaysia. Jadi lu kesalip? Salib. Aduh, enggak juga. Lu gimana sih kesalip? Mau tahu susah senangnya jadi seorang Raffi? Dengerin aja di podcast gue, Raffi Everywhere. Hanya di Noise, dengerin sekarang. Oke, balik lagi. Ceritakan momen yang paling berkesan untukmu selama masa pendekatan kita. Hah? Pendekatan? Ya masa pernikahan aja lah, ganti. Momen yang paling berkesan bersama champion apa? Momen paling berkesan. Momen berkesan itu dulu awal-awal pernikahan masih sebelum hamil gitu. Sekarang gak ada yang berkesan? Ya maksudnya kan itu lebih berkesan karena kan waktu itu kan cuman berdua gitu. Jadi bener-bener. Jadi kamu gak mengharapkan Rafathar? Ini apa sih? Bukan kayak gitu. Cuma maksudnya kan yang paling berkesan kita sebagai suami istri tuh jadi adanya Rafathar sama Rayansa gak berkesan? Bukan, kan waktu itu bener-bener. Nah itu tuh kayak aku tuh tadi nih, kayak kamu nih tadi nih. Nyebelin gak? Coba kayak gitu. Kamu tuh tadi kayak gitu, persis. Coba. Gimana gak kesel orang, iya gak? Coba guys, coba aku kayak gitu. Ini kan dalam pernikahan, bukan dalam menjadi orang tua. Pertanyaannya. Sama aja maksudnya itu tadi Beda. kamu Paling subjeknya berkesan begitu. Sebagai dalam pernikahan. Kurang lebih. Kecuali kalau kamu bilang apa yang paling berkesan kamu sebagai orang tua. Nah gitu. Ini kan dalam pernikahan, oh iya gitu. Terus? Ya udah paling berkesan itu ya dulu sebelum aku hamil gitu. Dulu kita masih cuman berdua
Ya coba tuh lihat lagi. Nah. Jika aku diculik alien dan tidak tahu kapan akan kembali, apakah kamu akan menikah lagi? Mengapa? Enggak lah, ketungguin kamu aja. Masa? Ih, Zek, aku gak mau diculik Aku alien. cari, enggak lah. Hah? Tungguin kamu aja. Oh gitu. Nggak usah dijawab lagi nih, lanjut. Apakah kamu pernah merasa jenuh? Bagaimana kita harus menanggapinya? Jenuh? Ya, of course. Ya kamu jenuh sama aku? Iya. Ya pernah, kan jawabnya pernah. Oh gitu. Pernah gitu dengan, oh ini gini, terus oh, kayaknya udah buntu gitu ya pernah. Oh gitu. Ya cara nanggepinnya ya udah berdoa aja gitu. Oh gitu, terus? Berdoa, terus habis itu cari kegiatan lain. Terus ya udah cari kegiatan sama anak-anak. Udah godain cowok gitu. Ih? Iya sih godain cowok bener. Iya bener kan? Rafathar sama Rayanza. Oh gitu. Iya. Happy gitu. Aku juga happy. Iyalah. Kenapa pengen nanya lagi? Nggak boleh milih dong. Kan sekarang aku yang nanya. Udah. Ya, udah cukup guys. Udah. Bye.